Assalamualaikum. Balki. Waalaikumsalam, Terina. Teteh, alhamdulillah. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik teh. Tadi dari mana teh klinik? Sakit? Iya, kebetulan nganterin itu mama ibu. Hmm, kirain Terina yang sakit. Aku alhamdulillah sehat juga Teh. Ah, Alhamdulillah. iya Teteh. Berarti Hmm, apa namanya? Sekarang lagi kosong ya Teh? kosong, kosong. Lagi gini aja biasa. Sibuk. Sakit apa teh, Mama? Ini lututnya itu ada namanya osteoartritis ya lututnya itu ini sakit gitu. Jadi kayak ada harus terapi gitu, terapi setiap 2 minggu. Jadi apa gitu, kurang ngerti juga. Yang jelas Iya, iya. aktivitas. Fisioterapi ya. Nah, ini live teh, aku mau buat konten di channel YouTube aku gitu teh. Gak apa-apa ya? Boleh, boleh. Ya deh. Kalau gitu, kita langsung mulai aja yuk teh. Gimana teh? Gak apa-apa. Boleh, 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 boleh teh, boleh. Jadi buat teman-teman yang udah gabung nih, aku seneng banget ternyata boleh-boleh ini kan nggak. Aku lambaikan tangan dulu ya teh. Aku seneng banget nih karena di kesempatan kali ini aku sebagai Neng Rina dan bisa apa namanya live. Nah, buat FY eh, FYI ya, FYI aja nih para teman-teman yang udah nonton, lagi nonton ini Teh Balkis ini aku ketemu ini yang ketiga ya. Yang pertama itu aku ketemu di online di Teh Balkis di Kopri Pakuan. Kebetulan tuh aku jadi peserta ngelihat Teteh Balkis ngisi materi. Nah, terus yang kedua pertemuannya itu di apa namanya FIG. Nah, Balkis juga kebetulan ngisi materi tentang perempuan perspektif Al-Quran dan hadis ya Teteh. Karena kebetulan juga aku minta izin buat ambil konten lagi di TT gitu. Teh, suara Teh Rina kayak ini ya. Nggak jelas kayaknya ya, suara Teh Rina. Sinyal atau apa ya? Oh, mungkin ya, mungkin sinyalnya nih ya Teh. Nah, ini baru nih udah Oh masuk iya, bagus. ketutupan ini ada ketutupan ini dompet. Oh, Oke, jadi ini adalah pertemuan Neng Rina dengan Teh Balkis yang ketiga, walaupun yang dua kalinya ini online, yang langsung oke, oke. dia aja. Terus di kesempatan kali ini Neng Rina tuh ingin ngebahas soal apa namanya berita-berita yang lagi viral di akhir-akhir ini nih Teh. Kita langsung opening aja. Mm-mm. Oke, buat Mm-mm. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Waalaikumsalam. muslimah, sahabat muslimah sekalian nih, apa kabar semuanya yang sekarang lagi nontonin kontennya podcast Neng Rina. Kali ini podcast Neng Rina eh gak sendirian. Nah, kali ini tuh bersama dengan Teh Balkis. Aku apa namanya kenalnya Teh Balkis gitu. Jadi aku udah baca nih cari-cari profilnya Teh Balkis. Aku lupa gelarnya apa. Jadi kita bisa sebutin nggak Teh nama lengkap Teh itu? Boleh Teh, silakan. Sebetulnya gelar itu nggak penting ya. Ah, ya, 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 ya. Tapi ya boleh deh. Doktor ya, Doktor Hajah Lilis Fauziah Balgis SAI MAEK. Ah, itu dia. Ya Allah, lu panjang sekali. Aku lupa, Teh. Maaf banget ya, Teh. Nah, karena waktu itu juga aku interest banget waktu Teteh itu ngisi materi di SIG tentang perempuan perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, aku jadi, wah, kayaknya enak nih kalau kita ngobrol bareng, diskusi bareng
ngebahas nih karena aku ingin tahu apa pendapat Teteh gitu tentang kasus viral yang ceramah yang viral di sosial media tentang salah satu ustazah yang lumayan kondang ya, lumayan kita tahu gitu namanya Ustazah Oki. Nah, itu nggak apa-apa lah ya. Soalnya ya, kan ini kan buat sharing juga ya Teh. Mudah-mudahan jadi kita bisa saling tahu gitu. Sebenarnya isinya tuh lumayan kontroversial gitu Teh. Mungkin Teteh juga udah nonton apa namanya isi dari ceramahnya itu. Nah sebelumnya sebelum Teteh menjabarkan pendapat Teteh tentang uh, ceramah tersebut, aku mau tanya dulu uh, Teh Balkis itu kesehariannya apa gitu. Mungkin Teteh bisa nih, aku persilahkan ke Teteh buat menceritakan kesibukan Teteh itu apa gitu sehari-harinya. Maaf ya aku agak gugup. Mm-mm. Oke. Seharian biasanya sih ngajar ya Teh ya di Unida Universitas Juanda, Oh iya. Fakultas FKIP. Tapi kalau keseharian di rumah pagi, malam biasa ngajar ngaji. Makanya maaf ini kalau rada berisik. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Justru ya, ada iringan-iringan. Ya paling itu aja sih. Oh, Nggak terlalu bukan orang sibuk. bukan orang sibuk. Tadi aku lihat luar biasa kesibukannya tuh Teh. Aduh. Dan Tete juga kebetulan aktivis salah satu organisasi NU juga ya Teh. Aktivis muda Betul, NU betul. itu apa Fatayat ya Teh? Ya Fatayat, Fordap sama Pergunu ya. Oh Pergun ya, Itu. ya. Mm. Luar biasa ini. Pokoknya apapun itu selama NU dan bermanfaat, ya insya Allah kita khidmat di situ. Luar biasa Teteh. Aku jadi harus banyak mencontoh nih dari Teteh. Aduh. Saling saling menginspirasi. Siap-siap. Insya Allah. Dan Teteh tuh udah ini kan ya, udah berkeluarga ya Teh. Teteh tinggalnya di mana sekarang? Di Cisarua, Cisarua arah puncak nanti buat Teh Hirni atau teman-teman nih yang kebetulan dengar boleh mampir belakang Grand Usu. Susu. Nah, rencananya nih kan kalau aku kan di Citerep ya Teh, lumayan jauh. Aku Oh iya iya iya. juga sama Teteh ternyata jauh banget kan. Jadi ya udah secara online Mm-mm. ya gitu Teh. Mm-mm. Oke deh kalau gitu udah udah saling kenal. Aku juga belum lulus juga ini Teh. Aku minta doanya ya Teh. Amin amin amin. Insya Allah yang penting semangat semangat Teh. Siap, siap. Udah keren ini saya lihat IG-nya Teh Rina. Ya Teh Rina keren ini. Aduh, Kreatif. Iya, IG-nya tuh kreatif. Jadi emang mengangkat isu perempuan, tapi dimodif, dibikin sekreatif mungkin itu kan yang keren itu ya buat seusia Teh Rina gitu. Kok bisa gitu kepikiran aduh. seperti itu? Teh, aku jadi malu. Aduh, aduh, aduh. Ya, karena ini juga mungkin karena di Kopri juga mungkin ya Teh. Jadi harus jadi Ya, ya, bergerak terus gitu. Ya, kalau gitu kita betul betul. kita kita bahas Ya, aja boleh. tentang ceramahnya Oki Stiana Putri itu yang isinya itu tentang cerita yang cerita suami istri di Jeddah. Lalu si istrinya ini dimarahi oleh suaminya kan ya Teh. Apa jadi takut? Lalu kejadian itu ditampar dan sampai memar gitu ya. KDRT lah kalau di Indonesia sebutannya dan akhirnya di saat itu tuh kebetulan orang tua si perempuan ini istrinya datang dan perempuan ini menutupi seperti itu menutupi tamparannya itu katanya iya saya tuh rindu gitu katanya jadi dibohongin nih orang tuanya kalau saya tuh rindu tapi katanya tujuannya sih itu untuk menutupi karena itu adalah aib dari suaminya gitu dan itu seperti itu pahala kalau menurut mana ya Teh sebenarnya dalam Ya, gimana gitu. ya. Pertama ya, saya sebetulnya dari awal eh,
Kalau untuk mengomentari bukan kapasitas saya ya, Teh. Aduh. Eh, maaf, terlepas siapapun itu gitu ya. Ya, Cuma mungkin kita akan lebih bagaimana seandai ada di posisi cerita tersebut gitu ya. ya, Mungkin ya, itu ya. betul. Kita mungkin kalau lihat itu ya, lihat permasalahan itu, mungkin mencontohkan atau biasanya orang-orang yang mengambil cerita itu karena mencontohkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul hunna, ya, libasul lahunna. Jadi eh mereka laki-laki, suami atau istri itu menjadikan mereka itu adalah baju untuk si istri maupun si suami, sehingga terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu. Salah satunya yaitu apabila ada aib disebutnya seperti itu ya. Tetapi orang-orang mengartikan, jadi kan kesannya itu eh, ayat-ayat di Al-Quran itu kalau kita hanya melihat tekstual seolah membenarkan, Ya. ya, seolah perlu digarisbawahi, seolah tekstualnya seperti itu tanpa memahami kontekstualnya seperti apa gitu. Oke, nah sekarang yang dimaksud dengan tuntutan sosial ini seperti apa, atau aibnya itu seperti apa, apakah yang diceritakan dalam cerita itu bisa disebut dengan aib gitu kan ya, atau aib semacam apa yang harusnya ditutupi itu seperti apa ya. Yang dimaksud di sini adalah eh, aib misalnya suami istri. Kita buka dulu hadis ya. Sekarang kita buka dulu hadis. Di sini ada bagaimana Rasulullah itu menyebutkan bahwa paling jelek kedudukannya seseorang itu di hari kiamat apabila apabila salah seorang dari suami maupun istri setelah bersetubuh kemudian menceritakannya, ya, menceritakan, jadi kan sudah tahu semuanya nih kemudian diceritakan. Misalnya si suami punya panu, ya, Kurang. diceritakan, diposting, ya. Kemudian ternyata di bagian tubuh si istri, bagian mananya itu ternyata ada aib, kemudian diceritakan. Nah itu, Kan tai lalat seperti ya, itu. ya, tai lalatnya ternyata besar sekali, seperti itu diceritakan. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya pernah deh. Sebentar, kedengeran gak teh? Kedengeran, kedengeran. Oke. Okay. Nah, mungkin seperti itu. Nah, aibnya itu jadi harus diketahui dulu aib seperti apa yang perlu ditutupi. Iya. Nah, sedangkan kalau aib yang sudah menyangkut kepada kekerasan, ya, memukul, menampar, dan sebagainya, maka itu masalahnya harus diselesaikan terlebih dahulu, ya. Bisa, bisa dengan keluarga kecilnya terlebih dahulu. Keluarga kecil itu siapa? Suami, istri, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah dibicarakan tetapi tidak ditemukan titik penyelesaiannya, maka diceritakanlah kepada ibunya dan mertuanya. Oh. Betul itu aib. Tetapi kenapa harus diceritakan? Karena itu butuh penyelesaian, ya, Hmm. harus diselesaikan. Ternyata setelah diceritakan kepada ibu mertua, diceritakan kepada ibunya, belum juga selesai, masih kebiasaan menamparnya itu masih. Maka ini wajib dibawa ke meja hijau. Wah, Itu, begitu ya, ya. Teh. Mm-mm. Nah, sekarang coba silakan Teh Rina nanya dulu deh. Apa Iya, dulu? karena itu Teh, karena kan kasus ini tuh di berita banyak banget tersebarnya tuh kontroversial banget ya, apalagi di kalangan Iya, para ini ya, feminis, para
Mm-mm. Ruang hak-hak perempuan yang secara nggak Iya, langsung iya. si ustazah ini tuh seperti membolehkan gitu kekerasan dalam rumah Iya. tangga dari segi agama Islam. Terlebih kan Ustazah Oki ini ceramahnya di depan para ini ya istri-istri, para perempuan-perempuan muda yang berkumpul di situ dan Mm-mm. itu menimbulkan kasus-kasus baru yang mereka akan bungkam gitu kalau mereka apa namanya mendapati kekerasan ataupun pelecehan secara verbal maupun non verbal dari suaminya. Karena itu nanti akan dianggap aib dan kalau menutupinya akan mendapat pahala seperti itu. Secara tidak langsung ya. Itu kan kalau menurut aku itu jadinya menyimpang nggak sih gitu Teh? Kalau menurut Teteh Oke. apa ya? Penyampaian ceramah seperti itu gimana? Seben- ya, baik. Sebetulnya cara orang berceramah itu berbeda-beda ya, Teh ya. Dan perlu kita apresiasi ya. Cuma mungkin karena ini sudah menyangkut kepada publik tanggung jawab Iya, iya, iya. ya, kita harus siap tidak siap untuk menerima kritikan gitu ya. Betul. Sebetulnya masukan agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil, memaknai, menafsirkan. Kenapa setiap orang bisa menafsirkan berbeda-beda? Karena tafsir sendiri itu adalah ro'yun, ya, pendapat yang masing-masing setiap mufasir berbeda-beda sesuai dengan pendapatnya masing-masing gitu ya. Jadi mufasir modern, mufasir klasik akan berbeda dalam menafsirkan sebuah ayat ya. Nah, mungkin sekarang kita seolah diperbolehkan ya. Halo Teh Rina? Iya. Seolah diperbolehkan. Nah, sekarang kita lihat di surah An-Nisa ayat 34 ya. Mungkin itu yang menjadi menjadi landasan ya, menjadi ini ada kata wadribuhunna ya. Di situ di ayat 34 setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal nanti di situ di kalau mufasir sebagian mufasir menafsirkan ar-rijalu itu memiliki banyak arti, tidak hanya laki-laki, tetapi ya laki-laki, ya manusia, ya pemimpin dan di situ pun bisa dimaknai perempuan. Itu ar-rijalu sendiri. Kemudian qawwamuna itu berbeda dengan kata dari kata koim berbeda yang artinya mendirikan, tetapi dari kata kowama yaitu menunaikan secara tuntas. Ya itu sudah panjang lagi. Nah kita langsung aja kepada wadribuhunna, yaitu di mana ketika sudah karena dikhawatirkan nusuk, akhirnya kemudian sudah dinasehati sudah segala macam akhirnya diperbolehkan dipukul itu ya. Nah itu kan padahal kata doroba sendiri ya, kata doroba sendiri ini ada 54 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. 54 kali 54 kali dalam 28 surat kata doroba ini disebutkan Hmm. ya, dan banyak sekali artinya. Kenapa yang diambil diartikan memukul? Padahal doroba di sini ada yang diartikan mengadakan, tindakan, kemudian menemukan, ya, melewati dan sebagainya ya. Jadi ada bagian-bagian tersendiri dari 54 kali penyebutan itu. Itu pertama kata ini kenapa wadribuhuna ini langsung diartikan seperti itu. Iya, iya. Nah, pertama itu dijelaskan. Jadi kalau misalnya perempuan atau sebaliknya laki-laki pun melakukan tindakan yang tidak sesuai atau membuat kita tidak nyaman, maka langkah pertama adalah dibicarakan baik-baik. Setelah itu misalnya tidak mempan. Setelah itu dinasehati. Setelah dinasehati juga tidak mempan. Nah, misal contoh nih, kita lagi ke kondangan nih, saya sama suami saya lagi ke kondangan. Nah, setelah itu, setelah di kondangan, suami saya misalnya di kondangan itu marah-marah ya, marah-marah ke anak saya dengan suara lantang pada banyak anak dan sebagainya yang membuat suami kurang berkenan, kemudian suami mendatangi saya.
Kemudian suami memberitahukan kesalahan saya tetap nggak terima. Saya merasa betul. Enggak kok, saya benar karena si anak ini udah diomongin masih aja. Sudah gitu ya. Kemudian akhirnya dinasehati. Setelah dinasehati masih juga tidak mempan. Akhirnya ditariklah saya pulang. Kata ditarik ini pun bisa dimaknai oleh sebagian mufasir adalah wadribuhunna, yaitu kata doroba itu. Ya, kemudian kalau misalnya itu dilakukan di rumah dalam hal domestik ya, misalnya nih di rumah kita perang besar ya, langkah pertama misalnya kayak kemarin katanya apa COD-an nih banyak nih ya di apa sudah di apa di keranjangnya itu sudah banyak, kemudian kita check out, wah ini berjuta-juta gitu, akhirnya bikin suami darah tinggi nih gitu ya misalnya. Selesaikan masalah itu di kamar ya, selesaikan masalah itu di kamar, jangan dibawa keluar, jangan sampai anak melihat ya, tutup pintu ya, tetapi jangan sampai keluar rumah, karena kalau sudah keluar rumah ya yang akhirnya dikhawatirkan nusyuz itu akhirnya keluar rumah, tidak selesai masalah itu, tidak akan selesai ya, yang ada akan keluar kemana-mana permasalahan itu. Selesaikan di kamar ya, ketika sudah dibicarakan baik-baik, kemudian sudah dinasehati, maka berpalinglah ya. Wadribuhuna di sini adalah si suami atau si istri berpalinglah. Jadi apa tuh kalau istilahnya tuh belakangin gitu ya, belakangin gitu agar sudah meredam dulu permasalahan. Biar dia mikir si pasangan itu apa kesalahannya. Begitu. Jadi tidak sebrutal itu dalam menafsirkan. Karena meskipun selalu ada perkataan itu, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah yang namanya memukul kepada istri, jangankan kepada istri, kepada pelayannya dan kepada siapapun Rasulullah tidak pernah memukul ya, sampai kecuali itu berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan menegakkan agama Islam ya, sampai ada dalam hadis ya, madharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa ayujahida fisabilillah ya. Jadi tidak pernah memukul istri, tidak pernah memukul pelayan pun gitu ya. Saking hebatnya Rasulullah. Kenapa sekarang yang suka dikatakan bahwa boleh kok kalau itu si istri sudah susah diatur, itu kadang orang menafsirkannya itu tidak secara keseluruhan, separuh-separuh gitu Teh Rina. Oh iya iya iya, wah luar biasa nih. Dari ilmu pribadi jadi tahu, wah ternyata dalam satu ayat yang tadi di surat An-Nisa itu sebenarnya banyak sekali tafsirannya ya, Teh ya. Dari satu kata doroba aja ternyata disebutkan 50 berapa tadi Teh? 50. 54 kali, 54 kali dalam 28 surat dengan banyak makna. Nah, di situ Neng Rina baru tahu ternyata satu kata bahasa Al-Quran gak bisa disamaratakan ya tuh ya, karena kita Ya, sebagai orang awam kan eh, jadinya hanya tahunya mungkin hanya satu itu aja gitu ya teh, padahal mm, dari satu kata yang tadi tersirat itu malah jadi kesannya apa namanya merendahkan gitu ya, derajat perempuan daripada laki-laki, padahal kan sebenarnya nggak seperti itu ya Ustazah ya. nih contoh ya. Hmm. Dari kata surah An-Nisa ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Jadi ini mengadakan, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian laki-laki dan perempuan ini mengadakan di jalan Allah gitu, bukan memukul di jalan Allah. Oh iya. Jadi banyak makna, ada yang tadi saya sebutkan itu ya, ada memukul, menjadikan, mengadakan, berjalan ya. Nanti kan dalam surah Al-Jumu'ah juga berbeda lagi. Suruh berjalan di atas bumi ya. Waduh. Jadi Oh ya iya. sama kan seperti kebanyakan orang ketika mengartikan ya
maaf, poligami, kemudian mengartikan seperti sekarang kekerasan dalam rumah tangga ya, dan sebagian orang malah tetap ya. Jadi tapi hikmahnya mungkin orang jadi akan memeriksa hadis-hadis ya, memeriksa ayat-ayat sebetulnya yang berkaitan dengan itu ya, yang sebelumnya mereka mungkin melupakan. Sebetulnya ada hikmahnya juga ya. Jadi masih ada sebagian yang mengatakan ya itu boleh selama si istri itu emang nggak nurut gitu ya, kesannya tidak menurut dan sebagainya. Itu teh. Oh iya, jadi tahu nih. Jadi sahabat muslimah sekalian yang mungkin juga baru tahu, kalian sama ya sama aku. Jadi tahu nih dari Teh Balkis tadi jelasin bahwa nggak satu kata itu artinya nggak cuma satu memukul, tapi dalam Al-Quran juga banyak konteks-konteksnya juga ya Teh ya. Ada yang tadi berjalan dari Iya, bumi, ada yang berpaling, ada yang menarik dari satu tempat ke satu tempat. Nah, artinya Islam juga memudahkan kok, nggak sekeras itu. Bahkan Islam juga memuliakan kan ya Teh ya, perempuan atau orang. betul. Malah kan sebelumnya ketika di zaman jahili, bagaimana perempuan itu betul-betul eh, wujuduhu keadamihi ya, tidak sungguh betul-betul tidak dilihat gitu keberadaannya gitu ya. Tetapi dengan Islam datang, bagaimana Rasulullah mencontohkan, memuliakan istri Rasulullah seperti apa, itu yang dilupakan gitu. Nah, ya. Justru orang-orang lupa. Seakan-akan mau ditarik lagi nih. Ayo laki-laki boleh memukul istri. Aduh, jangan jangan gitu dong gitu kan. Jadi Iya, bisa jadi teh, bisa jadi ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang dalam menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran secara letterlek dan dengan pengetahuan yang sempit mungkin ya. Jadi tidak berguru gitu ya. Jadi kita seolah paham, akhirnya belajar sendiri gitu. Kemudian mengartikannya secara letterlek. Padahal kan ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul, ada banyak lainnya ya. Dalam menafsirkan pun ada macam-macamnya ya. Jadi tidak semudah itu gitu. Ada syarat untuk mufasir itu seperti apa juga gitu ya. Nah, bisa juga orang-orang yang menikah ini tidak juga mendapatkan pendidikan atau bimbingan pranikah itu. Ya, bagaimana cara muasyarah muasyarah bil ma'ruf terhadap pasangan seperti apa. Itu mungkin yang akhirnya mereka tidak mendapatkan pembelajaran sehingga ketika sudah berumah tangga ya merasa laki-laki adalah super gitu ya. Laki-laki adalah kelas pertama sehingga perempuan menjadi kelas kedua dalam hal domestik sekalipun, apalagi ranah publik ya, hal domestik sekalipun. Sehingga ketika melakukan kekerasan dianggap hal biasa. Ketika ada teh apa? Teh Rina kemarin ya posting ya, aduh saya gemeter makanya saya repost ya. Itu bagaimana itu si suami istri tidak mau diajak rujuk, kemudian ada pemukulan dan sebagainya. Tetangga ketika ikut campur apa yang dikatakan? Diam, ini urusan rumah tangga. ya, Begitu kan biasanya orang, ya ketika ada hal-hal yang ribut-ribut, ada tetangga masuk, diam, jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga. Padahal sudah sifatnya kekerasan dan sebagainya. Sering kita lihat dipertontonkan ya, misalnya ada si istri di tengah jalan menghadang suami, tapi sama suami tetap aja ditabrak ya. Maksudnya tuh si istri sampai naik ke atas mobilnya itu ya. Seperti itu. Itu karena mungkin dalam pemahaman hal-hal seperti itu minim, masih minim ya. Kadang menikah ikut syarat terus mengikuti bimbingan pranikahnya itu emang tidak betul binwinnya itu ya, bimwin itu ya, bimbingan kawinnya itu betul-betul tidak diperhatikan, tidak betul-betul diperdalam, padahal di situ sudah banyak tertera bagaimana cara kita bergaul terhadap pasangan. Itu sih. oh aku jadi ini nih karena berhubung aku pribadi kan belum menikah ya Teh. Hmm. Nanti nih Teh Rina kalau daftar ke KUA itu biasanya ada bimbingan nikah Teh, Bimwin ya. Nah, Teh Rina itu emang harus bener. Kadang saya lihat, saya kadang juga ikut menemani untuk penyuluhan tersebut ya. Nah, itu biasanya
kadang diwakilkan, kadang mereka-mereka itu tidak serius, hanya ikut berapa sesi. Jadi esensinya itu nggak keambil, itu yang disayangkan. Padahal saya lihat mereka menikah sangat-sangat muda, ketika emosi masih belum stabil ya, naik turun. Nah itu. Oh, iya, 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 iya. Nah, mungkin salah satu tips ya mungkin ya Teh untuk para Mm, 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 yang mm, mm. mungkin mau apa namanya berkeluarga gitu ya. Dari situnya harus dimaksimalkan tuh dari pergi ke KUA-nya. Apa namanya Teh tadi? Bimbingan ini ya, apa namanya? Nikah, Ya, nikah, bimbingan nikah, BIMWIN, iya. nah, di Mm, situ mm. kalau mau keluarganya nanti rukun, sakinah mawaddah warohmah, tidak ada apa namanya kekerasan, tidak ada apa perselingkuhan atau apa ya. Sahabat kita Nih Teh, yang kadang saya suka undangan nih. Ini kan undangan nih banyak banget ya ini. oh, Sekarang musim ya, Rajab ya. kondangan ya Teh? Nanti ya biasanya kan kita lihat di halaman terakhir ya. Biasanya itu ada ayat kan ya Teh ya. Oh, Ar-Rum ayat 21 ya. oh ya di undangannya itu ya Teh? Iya, ya. Tapi sayangnya yang saya lihat, mungkin saya perhatikan, sebagian orang hanya menjadikan itu ya emang sudah modelnya seperti itu, tapi nggak benar-benar memahami apa sih inti, apa sih yang tujuan ditulis itu kan udah pertama doa. Itu kan Ar-Rum ayat 21. Di situ pada jelas teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lataskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi di situ ada ayat bahwa pasangan suami dan istri ini adalah ayat-ayat Allah yang jangan sembarangan tidak dianggap. Ini adalah ayat Allah, termasuk ayat-ayat Allah, ya. Dan menjadikan pasangan ini litas kunu untuk sakinah. Ini yang apakah ketika ada kekerasan, ketika menasehati dengan kekerasan, apakah itu menjadikan ketenangan dalam berumah tangga? Berarti litas kununya itu hilang. Kalau bentar-bentar dengan emosi, bentar-bentar dengan KDRT, ya, itu berarti litas kununya hilang. Kemudian wajah Allah bainakum untuk menjadikan di antara keduanya itu mawaddah. Ya, kalau awal nikah emang pasti ada mawaddah, saling cinta, saling melihat kelebihan. Teh Rina cantik, Teh Rina pintar, Teh Rina kreatif dan sebagainya ya. Nah, si cowoknya, si suaminya dia mapan, dia gagah, dia ganteng, sempurnalah. Tetapi akan teruji ar-rahmahnya ini, ya, ar-rahmahnya ini adalah cinta ketika Teh Rina sudah mulai keriput, Teh Rina sudah mulai melahirkan dan perutnya buncit gitu ya. Kemudian sang suami pun sudah mulai capek-capean gitu ya. Suami misalnya pekerjaannya tidak terlalu mapan lagi, misalnya di pekerjaan dia sedang diuji ya. Nah, itu rohmahnya itu diuji. Jadi betul-betul ayat ini sebetulnya apabila ketika menikah tidak hanya sekedar pelengkap di undangan tetapi betul-betul diterapkan, dipahami satu persatu ya. Litas kunu kan kita suka ngucapin tuh sakinah ya, mawaddah ya, warohmah ya. Nah, padahal itu doa-doa berarti udah banyak orang yang mendoakan adalah untuk menjadikan keluarga kita nyaman, tenang, damai, apa-apa selalu dimusyawarahkan ya, tidak dengan main pukul dan pekerjaan domestik itu saling bantu membantu, ta'awun ya. Nah, kemudian mawaddah jadi sehingga mawaddah ini terus terjaga dan akhirnya mencapai kata puncak adalah rohmah. Jadi mau kamu susah mau apapun saling ya saling menerima gitu. Gitu Teh. Wah, luar biasa ya. Jadi panjang kali lebar dan daging semua isiannya. Jadi kita semua nih, sahabat muslimah pasti bermanfaat banget kan karena kan kita semuanya pasti akan menikah ya Teh. Ya nggak pasti tapi orang kan pasti menikah dan eh, apa poin-poin tadi tuh ya daging-daging yang tadi itu penting banget buat kita
bisa sakinah mawaddah warohmah, karena kan ternyata kasus-kasus yang seperti itu walaupun sudah doa-doa didoakan sana sini, kasus perceraian, kasus KDRT setiap harinya kan meningkat gitu ya Teh. Jadi Betul, harus lebih mengerti lagi, perhatikan. perhatikan lagi, persiapannya harus lebih matang lagi bagi yang mungkin nantinya akan berkeluarga, dan khususnya lah lagi buat Neng Rina sendiri gitu mungkin ya Teh, walaupun masih lama. Hmm. Gitu. Jadi kan insya Allah kan secepatnya kalau jodoh datang insya Allah ya Teh ya. Jadi KDRT tambahan ya Teh, KDRT itu tidak muncul ketika kita check out Shopee, check out salah satu ya kita bukan salah satu check out ya ketika banyak tagihan dan sebagainya bukan, tetapi KDRT juga sekarang emang sedang meningkat apalagi di masa pandemi ketika banyak eh, yang dirumahkan, para suami dirumahkan sehingga akhirnya KDRT meningkat itu Teh. Jadi emang betul sekarang sedang bukan musim ya. Jadi kita kalau sudah data statistik ya, Badan Pusat Statistik itu sudah menunjukkan per 3 bulan itu meningkatnya sangat luar biasa. Apalagi pada tahun 2019 kemarin ya. Begitu Teh. Baik, kalau gitu aku mau langsung ambil kesimpulan ya Teh ya. Yang aku Oke, sip. tadi itu dari ayat tadi ya kan, cara penyampaian daiyah itu kan berbeda-beda ya Teh. Tapi kita juga jangan lengah dalam mengambil konteks atau makna hikmah dari ceramah tersebut. Banyak yang menyalahartikan aja banyak, apalagi menyalah tafsirkan, kan itu lebih gawat lagi ya. Nah, lalu apa namanya, dan sebenarnya Ustazah Oki itu udah minta maaf juga, dan apa ya, udah klarifikasi. Jadi kita bener Teh, menurut Teteh tadi bener, ada hikmahnya, kita jadi mengulas lagi, membaca lagi, terus kita mengkaji lagi tuh apa dalil-dalil apa yang dipakai, kenapa kok perempuan itu dibolehkan dipukul, bahkan malah ditutupi KDRT itu karena sebagai aib. Padahal ya memang ada kan hadisnya, tapi tergantung konteksnya, dan satu kata dalam ayat pun itu ternyata yang doroba itu 54 kali diulang dalam 28 surat, dan itu berbeda-beda konteksnya seperti itu. Nah, itulah kurangnya kita, akibat kurangnya kita dalam mengaji, apalagi kita mengajinya tanpa guru dan tekstual. Nah, inilah hasilnya seperti itu ya Teh. Dan Teteh, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih sama Teh Balkis karena udah menyempatkan waktunya untuk live bareng Neng Rina di sini di Instagram. Dan aku juga nih, Sama-sama. aku sangat senang sekali, bahagia karena akhirnya tercerahkan maksud dari ya, ceramah viral kemarin ini yang kontroversial ini, karena kan dari apa ya, kita kan harus hati-hati juga ya Teh memaknai suatu ayat ataupun hadis seperti itu. Akhirnya di mungkin ini kalau kita bahas kan akan tidak ada ujungnya ya, apalagi kita sesama perempuan akan terus ada apa namanya topik-topik baru, dan kalau kita lanjutkan nggak akan bisa apa berhenti-berhenti ya gitu. Jadi Neng Rina mau langsung kasih kesempatan Teteh untuk ini deh, Teh, buat sahabat muslimah nih atau para subscribers, para viewers Neng Rina, apa namanya, wejangan ataupun pesan-pesan Teteh buat kita semuanya gitu Teh. Gimana Teh? Silahkan, aku persilahkan waktunya. Oke. Terima kasih. Sebetulnya bukan wejangan ya, karena usia pernikahan kami pun masih 11 tahun, masih panjang gitu ya, dan kami masih belajar. Tahun. Iya, 11 tahun menjelang 12 tahun. Wow, lumayan lama. Oh, 12 tahun, 12 tahun. Sampai lupa. Anak pertama kan 11 tahun, berarti 12 tahun. Tapi Ya, kayak ini ya Teh, masih glowing banget gitu ya. eh, yang utama bahwa tidak ada yang sempurna pastinya ya. Makanya ada ayat hunna libasul lakum itu wa
wa antum libasul lahun itu saling memberikan pakaian kepada suami dan istri. Ya, pastinya ada kekurangan, saling melengkapi. Kalau ingin sempurna berarti nikahnya sama robot, ya. Nah, jadi ketika suami atau ketika teteh-teteh dan AA ya di sini akang-akang yang emang sedang menuju masa mencari ya kalau masih masa pencarian betul-betul carinya itu tidak hanya eh, kelebihan, banyak kelebihannya saja, tetapi emang betul ada hal-hal yang jadi bukan patokannya bahwa maliha diniha nasabiha jamaliha itu sesuai dengan ekspektasi yang betul-betul diharapkan sesuai gambaran yang terlalu tinggi ya, tetapi itu kan relatif. Tapi emang betul-betul, oh iya, kalau dia menjadi imamku, imam itu standar ya, tidak mesti harus kiai dan sebagainya. Ya, kemudian emang dia memiliki untuk pegangan untuk menafkahi kita ya, karena nanti di situ nafkah adalah tanggung jawab laki-laki. Begitupun perempuan harus siap mau diajak kerjasama ketika suaminya nanti ada masa di bawah, maka perempuan harus siap terdepan juga untuk menjadi tulang punggung. Jadi ada ketersalingan. Jadi dari awal sudah dibicarakan ya. Kalau misalnya jamilnya dan itu sudah relatif, malnya kita cari bersama. Itu sih yang utama. Jadi dan sebelum nikah jangan lupa juga ikut bimbingan betul-betul per ayat emang dipahami sehingga ketika sudah nikah saling saling mengisi. Itu mungkin tidak terlalu banyak. Terlalu banyak tapi itu padat sekali. Karena kita lihat pasangan dalam Islam ya Teh ya. Aku juga kayaknya tersirat kayaknya iya bener ya. Pernah dijelasin juga, pernah beberapa kali dengar dan emang iya seperti itu yang harusnya kita perhatikan gitu kalau kita mau berkeluarga gitu. Teteh ini aku terima kasih banyak banget dan mungkin kita langsung Sama-sama, sama-sama. tutup di sini nggak apa-apa Teh? Apa lah ya? Boleh. Nanti Semoga bermanfaat. amin, amin, amin. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain waktu kita bisa ketemu lagi secara langsung maupun virtual ya Teh. Siap, 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 siap. Terima kasih, Teh. Ya Teh. Ini kita udah dari tadi nih berapa lama ya Teh? Udah setengah jam lebih sih. Tadinya kan kita cuma mau ngobrol setengah jam. Malah udah 44 Siap, siap, siap. hampir 1 jam. Jadi ya itu. Aku Ya, siap, siap. dan mungkin langsung aku tutup di sini aja ya Teh. Nanti aku Baik, baik. Enggak. aku tutup. Jangan lupa ya para viewers ya. Subscribe, like, comment, dan share. Malu-malu di sini. Teteh, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh ini habis ini Teteh mau langsung ini ada kegiatan lain. Enggak ada, enggak ada. Salam ya buat mamahnya biar sehat. Amin, amin, amin. Segera sehat ya. Gitu ya Teh ya, sukses terus ya. Terus kreatif. Yuk, assalamualaikum. Teteh.